langsung mulai aja kali ya. Selamat malam semua. Kali ini kita bakalan KSM mata kuliah Statistika Matematika 1 dengan tutor yang cantik-cantik keduanya. Bisa dong buat tutor kenalan dulu dong. Baik, izin memperkenalkan diri teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Modesti Ulamora, panggilannya Ulia dari kelas 1D33. Semoga saya menjadi tutor hari ini bisa nyampai ya ilmunya. Kasih semangat. Halo semua teman-teman, kenalin aku Dava Nabila Adil ya, panggilannya Dava aja. Nggak pakai aja, Dava aja. Udah apa aja, oke. Sorry guys, ke-mute. Kayaknya langsung aja kali ya, kita langsung mulai. Buat tutor yang sudah memperkenalkan diri, bagi yang mau salah satu di antara tutor yang mau share screen, disilahkan. Oke, izin share screen. Baik, langsung masuk banget nih. Jadi kita langsung masuk ya. Seperti yang kita tahu, minggu ini kita udah masuk minggu ke-11 nih. Jadi begitu pula dengan StatMat masuk ke minggu 11. Di minggu 11 StatMat ini materinya mengenai sebaran bersyarat dan independensi peubah acak. Baik, kita lanjut saja. Pertama, mengenai independent random variables atau bahasa Indonesianya independensi peubah acak. Kita mulai dari definisinya ya kan. Kalau misalnya kita tahu namanya tapi nggak tahu definisinya, nanti kan agak rancu tuh untuk memahaminya. Jadi apa sih itu independent random variable? Jadi independent random variable ini adalah peubah acak X1, X2 sampai dengan XK dikatakan saling bebas atau nama lainnya itu independen jika untuk setiap AI lebih kecil dari BI. Nah, jika peluangnya ini XI yang ini, X1, di antara dengan A1 sampai dengan B1. Dan juga XK di antara AK sampai dengan BK. Nah, di sini nih mungkin ada beberapa teman yang baru melihat simbol seperti ini ya. Saya juga pertama kali ini dibaca dengan Pi. Sama dengan Pi 1 sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan K, di mana peluang XI di antara AI sampai dengan BI. Sering juga disebut dengan stochastically independent. Nah, kalau misalnya sederhananya nih, kita ambil contoh di dalam materi peluang kemarin ya. Kalau di materi peluang kemarin, misalnya ada soal seperti ini. Peluang, mohon maaf ya kalau misalnya gambarnya kurang rapi. Peluang di mana A irisan B itu kan sama dengan peluang dari A dikali dengan peluang B. Nah, yang A dan B-nya itulah disebut kalau di materi ini independen variabel itu sendiri. Itu kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan materi peluang kemarin. Mungkin itu aja untuk definisi secara umumnya. Kita lanjut ke teoremanya. Teorema dari independen random variable. Jadi, seperti definisi tadi, peubah acak X1, X2 sampai dengan XK itu independen jika dan hanya jika dari sifat ini berlaku F besar, F kecil. Nah, ada F besar dan F kecil. Apa sih itu F besar? Apa itu juga F kecil? Baik, kalau misalnya F besar ini adalah marginal CDF. Kalau sedangkan kalau misalnya F kecil adalah kawannya marginal PDF. Oke, yang pertama F besar atau marginal CDF. F besar sama dengan X1, X2 sampai dengan XK sama dengan Pi.
I sama dengan 1 sampai dengan K, di mana dikali dengan marginal CDF dikali X1. Begitu juga dengan marginal PDF. Bedanya itu cuma yang F-nya ya, F1, F besar, 1 F kecil. F kecil, X1, X2 sampai dengan XK sama dengan Pi, I sama dengan 1 sampai dengan K, F dikali X1. Itu sesuai nanti dikalinya dengan, kalau yang marginal CDF, F dikali X1, kalau marginal PDF juga dikali X1 sesuai dengan variabel yang ditanya nantinya. Misalnya nih, di sini kan contohnya teorema di sini kami memberikan variabelnya itu X saja kan. Maksudnya satu variabel. Misalnya nanti ada yang nanya, gimana sih kalau misalnya ada dua variabel, ada variabel X dan Y, misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, sebentar. Kalau misalnya ada variabel X dan juga Y, ini misalnya kita ambil contohnya itu di ini ya, F kecil marginal PDF. Nih, kalau misalnya ada F kecil, X sama Y, ini kan variabelnya berbeda. Kalau misalnya yang tadi di contoh itu kan, variabelnya X. Kalau ini kan ada dua variabel. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti caranya itu adalah F1X dikali dengan F2Y. Nah, maka X dan Y di sinilah yang disebut dengan independen itu sendiri, variabelnya pokoknya. Pokoknya sama aja kayak yang X tadi. Kalau yang X kan X-nya aja yang kita masukkan, yang kita operasikan. Kalau dengan Y, berarti X dan Y. Tergantung berapa, misalnya ada Z juga nanti, atau bagaimana. Seperti itu. Mungkin kita lanjut dulu ya ke teorema selanjutnya. Jadi teorema selanjutnya PDF, marginal PDF X1, X2 adalah saling bebas jika dan hanya jika. Yang pertama, X1, X2 given F X1, X2 lebih besar dari 0. Nah, batas-batas daerah asal X1 dan X2 tidak bergantung satu sama yang lain. Nah, berarti dia tidak bergantung, berarti dia sendiri gitu kan. Terus lanjut ke teorema yang kedua, join PDF. F X1, X2 dapat difaktorkan menjadi perkalian dua buah fungsi F X1, X2 sama dengan G1 dikali H X2. Nah, misalnya nih untuk yang pertama. Kalau misalnya yang pertama ini tadi kan dikatakan kalau misalnya X1, X2 given F X1, X2 sama dengan 0 merupakan produk Kartesian A dikali B. Kalau misalnya kita ambil contoh dari yang peluang kemarin, misalnya ada X1 dan X2. Sama dengan itu berarti kalau misalnya ditanya perkaliannya, berarti X1 dikali dengan peluang X2. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, mungkin sekian saja untuk independent random variable. Masih ada ternyata guys, mohon maaf. Ini yang terakhir, belum. Ini yang kedua terakhir. Teoremanya masih lanjutan yang tadi. Jika X1 dan X2 adalah peubah acak diskrit atau kontinu dengan join PDF F X1 X2 dan marginal PDF F1 X1 dan F2 X2, maka akan didapatkan atau didefinisikan sebagai F X1 X2 ini kita dipisah ya, F1 sendiri, F2 sendiri. Bisa dilihat di sini. Nih, proses yang pertama itu F1 dikali X1 dikali F2 F X2 given X1. Ini masih yang F1, kita lanjut mengoperasikan F2. F2 X2 lalu dikali dengan F dalam kurung X1 given dengan X2. Dan jika X1 dan X2 saling bebas tuh, maka akan terjadi didefinisikan seperti ini. Misalnya, F X2 given X1 itu sama dengan F2 X2. Kalau misalnya di depannya X1, F X1 X2 sama dengan F1 X1. Ini kalau misalnya mau melihat dengan
Cara cepatnya itu lihat dari yang depannya aja. Ini X1 kan, berarti di F1, X1 seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide terakhir mengenai independent random variable. Ini masih mengenai teorema ya. Jadi, sekumpulan peubah acak X1, X2 sampai dengan XK dikatakan sampel acak berukuran N dari suatu populasi dengan fungsi kepekatan peluang Fx jika join PDF-nya itu berbentuk seperti F dalam kurung X1, X2, X3 sampai dengan XK itu tuh dikali masing-masing F1 dikali X1 lalu dikali F2 X2 sampai dengan nanti FK dikali dengan XK. Nah, pengambilan sampel secara acak atau disebut random sampling ini mengasumsikan bahwa setiap sampel diambil sedemikian rupa sehingga nih nilai independennya itu antar sampel serta diambil dari populasi yang sama atau identik atau nama lainnya itu IID, Identical and Independent RFS. Itulah pokoknya. Nah, itu mungkin ya sekian kurang lebihnya penjelasan mengenai independent random variable. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai conditional distribution atau distribusi bersyarat. Nah, tadi kalau misalnya independen kita juga udah cari tahu kan apa itu definisinya. Sekarang kalau di conditional distribution ini karena juga berbeda dengan yang tadi, yang independen tadi, kita harus tahu juga nih apa sih definisi dari conditional distribusi ini atau distribusi bersyarat. Jadi, definisi dari conditional distribution ini adalah jika X1 dan X2 adalah random variable discrete ataupun continue dengan join PDF F dalam kurung X1, X2, maka conditional PDF dari X2 given X1 sama dengan X kecil 1. Nah, itu tuh didefinisikan sebagai gimana kursornya? Nah, ini dia. Maaf guys. Ini dia. F X2 given X1 sama dengan F X1 X2 F1 X1. Nah, ini nih adalah PDF gabungannya. Gabungan. PDF gabungannya. Sedangkan kalau yang bawah ini penyebutnya ini adalah marginal PDF dari X yang ada di belakang. Sedangkan karena di sini X-nya X1 yang di belakang ya, maka di sini X1 gitu untuk penyebutnya. Untuk nilai X1 sehingga F1 X1 lebih besar dari 0 dan 0 jika selainnya. Nah, ini tadi kan soalnya X2 given X1 sama dengan X kecil 1. Kalau misalnya sebaliknya, conditional PDF dari X1 given X2 sama dengan X kecil 2 adalah hasilnya kurang lebih sama kayak yang di atas, cuma dibalik ya, karena berbalik. Nah, jadi F X1 given X2 atau dengan syarat sama dengan F X1 X2 per F2 X2. Kenapa ini berubah? Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, ini adalah marginal PDF dari X yang ada di belakang. Di sini kan X-nya di belakang X2 sekarang, berarti dia di sini juga mengikut X2, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari yang PDF gabungan ini, yang dari atas ini, pembilang ya, itu bisa dilihat distribusi bersyaratnya dan marginal dari salah satunya, maka bisa dicari juga nanti peluang gabungannya. Tuh, kurang lebih ya teman-teman. Mungkin kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah teorema dari conditional distribution. Jika X1 dan X2 adalah random variable dengan join PDF, F, X1, X2, dan marginal PDF, F1, X1, dan F2, X2, maka F, X1, X2 sama dengan F1 dikali X1, F
X2 given atau dengan berseret X1 sama dengan, ini sama kurang lebih sama dengan sebelumnya. Kita operasikan dulu yang F1, lalu kita cari F2-nya. F2 X2 dikali dengan F X1 given X2. Dan jika X1 dan X2 independen, maka akan didapatkan F X2 given X1 sama dengan F2 X2. F X1 given X2 sama dengan F1 X1. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Misalnya, kalau misalnya, oh ya, udah selesai kan. Jadi misalnya apa sih perbedaan dari conditional distribution ini dengan yang tadi, yang pertama, materi pertama, independent random variable. Jadi misalnya kita ambil contoh nih. Misalnya ada peluang dari A irisan B, ya kan? Kalau misalnya yang tadi, itu kan kita mendapatkannya peluang, setelah dikali ya, yang pernya dikali, peluang A given B dikali dengan peluang B, ya kan? Nah, ini kalau misalnya di sekarang ini, di conditional distribution. Beda dengan independent variable tadi. Kalau misalnya yang di independent tadi, dia tuh kan langsung saja peluang dari irisan B, itu langsung dikali saja peluang dari A dikali dengan peluang dari B itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya di conditional distribution ini, nilai A-nya itu tergantung berapa nilai B-nya. Kurang lebih. Mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal yang akan diambil alih oleh Dafa. Silakan. Terima kasih Ulia. Gimana teman-teman semua? Masih semangat kan ya? Semangat dong. Masih dong, harus semangat dong. Kita masuk ke contoh soal pertama aja langsung. Oke, di soal pertama ini ya, pertanyaannya itu adalah peubah acak X dan Y memiliki fungsi kepekatan peluang bersama, fungsi kepekatan atau fungsi kepadatan atau kita kenal sebagai PDF. PDF bersama atau join PDF-nya itu dirumuskan dengan sini. Fx, Y sama dengan 1/2 X pangkat 3Y. Di mana intervalnya itu X berada di antara 0 sampai 2 dan Y berada di antara 0 sampai 1. Nah, dari soal ini kita diminta untuk memeriksa apakah peubah acak X dan Y itu saling bebas atau independen. Jadi pakai konsep ataupun definisi dari independensi random variable yang udah dijelasin sama Ulia sebelumnya. Next, Ulia. Belum dulu deh, kok next. Kira-kira nih teman-teman nih, ada yang bisa jawab dulu nggak? Sorry. Deg-degan. Gimana teman-teman? Berapa ya? Ini biasanya kan soal pertama masih soal yang mudah ya, C. Harusnya sih gitu. Ya, biasanya. Kayaknya anak sis easy peasy nggak sih? Easy peasy lemon squeezy. Waduh. Dicoba dulu dong. 1D33 masih pertemuan 9. Waduh, parah. Tapi tutornya dari 1D33 tahu. Iya, izin ya, Mah. Paham kalian, paham dong. Iya, ayo. Berapa ya, guys? Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu. Jangan lama-lama ya. Waduh, nunggu tuh nggak enak, makanya jangan lama-lama. Buruan, jangan lama-lama. Ya kan, ubah aja X dan Y, tapi aku juga nggak ngerjain sih. Gimana nih, guys? Jangan curhat ke tutur. Ganteng, pengen orang ganteng siapa nih? Waduh, jawabannya independen. Wah, siapa nih 1D32? Waduh. Independen. Karena bener ya, bener banget. Kalau gitu langsung aja ke pembahasan.
contoh soalnya. Nah, karena soal pertama ini kita diminta untuk membuktikan apakah peubah acak X dan Y-nya saling bebas, maka seperti yang Ulia jelaskan sebelumnya, kita bisa mengatakan peubah acak X dan Y itu saling bebas jika dan hanya jika join PDF-nya atau Fx, Y itu sama dengan hasil kali dari marginal PDF dari X dengan marginal PDF dari Y. Si FXY atau join PDF-nya kan kita udah punya nih. Sekarang kita tinggal nyari si temennya nih, temennya. Kita mau membuktikan apakah si temennya ini sama dengan si join PDF-nya. Berarti kita cari satu-satu. Kita cari dulu si marginal PDF dari X. Nah, untuk mencari marginal PDF dari X, ini seperti di pertemuan, mungkin teman-teman dapatnya di pertemuan 10, katanya gitu, karena kita juga belum. Nah, di pertemuan 10, marginal PDF dari X itu dirumuskan dengan integral dari join PDF-nya, dari join PDF-nya terhadap Y. Kalau dia marginal PDF dari X, integralnya itu terhadap Y. Dengan batas yang digunakan juga batas Y. Karena di sini batas Y-nya dari 0 sampai 1, berarti yang kita masukkan ke integralnya dari 0 sampai 1, kemudian kita masukkan fungsi dari join PDF-nya, atau di sini 1/2 X pangkat 3Y di sini, dan diintegralkan terhadap Y, karena dia marginal PDF dari X itu tadi. Nah, ketika kita mengintegralkan integral ini terhadap Y, maka semua konstanta maupun variabel selain Y, itu dapat kita definisikan atau dapat kita anggap sebagai suatu konstanta. Sehingga 1/2 X pangkat 3 di sini ini boleh kita keluarkan nih. Di sini kan 1/2 X pangkat 3. Sedangkan Y do Y-nya itu yang kita integralkan, di mana integral dari Y batas atasnya itu 1, batas bawahnya itu 0. Terus kita tinggal substitusi biasa aja, substitusi batas-batas integralnya. Pertama, dimasukkan 1 ke Y-nya, itu kan dapatnya kan 1/2 X pangkat 3 tetap. 1 di sini menggantikan si 1 kuadrat Y kuadrat, terus 0-nya disubstitusikan, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya atau marginal PDF dari X-nya itu adalah 1/4 X pangkat 3. Sampai sini gimana nih teman-teman? Ini enggak ada yang, apa aku kecepatan, ada yang ketinggalan, atau udah sangat jelas? Ya nih, bisa di kolom chat atau langsung raise hand atau langsung ambil juga nggak apa sih. Jelas banget. Waduh, jelas Kak. Apa itu Apa itu JM? JM? Itu jelas dan mantap. Waduh, jelas dan Versi mantap. itu Oke. kayaknya JM versi cewek-cewek lagi ngambek gitu kan. Biasanya suka singkat-singkat tuh. JM jelas dan mantap. Padahal cowok aja. Next lagi ya berarti. 2 nggak Nah, jelas. Ya, emang nggak jelas tuh kayak orang yang ngetik dan juga nggak jelas. Ya udah, karena lanjut. karena yang kita butuhkan untuk membuktikan suatu peubah acak X dan Y itu saling bebas atau tidak itu ada 2 di sini, ada 2 komponen, bukan hanya marginal X yang udah kita dapetin, tapi kita juga butuh marginal Y. Maka berikutnya, next slide, itu kita cari si marginal Y-nya, marginal PDF dari Y. Nah, berikutnya, pennya ada belum? Oke. Berikutnya marginal PDF dari Y. Sama seperti sebelumnya, karena di sini marginal PDF dari Y, maka kita integralkan join PDF-nya itu terhadap X. Lawannya, kalau misalnya dari Y, dia terhadap X, kalau dari X tadi kan terhadap Y. Dengan batas-batas yang kita pakai juga sih batas-batas X itu. Karena tadi batas-batas X-nya itu dari 0 sampai 2, jadi batas integralnya juga dari 0 sampai 2. Kita masukkan si join PDF-nya. Di sini kita pakai 1/2 X pangkat 3Y, kemudian kita integralkan terhadap do X. Konsepnya sama seperti sebelumnya, karena kita mengintegralkan fungsi ini,
terhadap do X, maka segala konstanta ataupun suatu variabel yang tidak mengandung X, tidak mengandung X itu boleh kita anggap sebagai konstanta. Ada 1/2 dan ada Y. Jadi 1/2 Y itu bisa kita keluarkan, sedangkan X pangkat 3 do X itulah yang kita integralkan, di mana hasil integralnya adalah 1/4 X pangkat 4, dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Terus sama seperti tadi, kita substitusikan batas atas dan bawahnya hingga didapatkan hasil akhirnya di sini marginal PDF dari Y-nya itu adalah 2Y. Sekarang karena kita udah punya marginal PDF dari X, kita udah punya marginal PDF dari Y, kita bisa menghitung hasil kalinya yang akan kita samakan dengan si join distribusinya. Ternyata setelah kita kalikan, tadi kita masukkan di sini marginal PDF dari X-nya, terus kita masukkan marginal PDF dari Y-nya, hasil kalinya itu adalah 1/2 X pangkat 3Y. Di mana kalau kita lihat di sini, 1/2 X pangkat 3Y itu merupakan si join PDF-nya. Kan karena dia sama tadi, sama hasil kali dari marginal perkalian marginal PDF-nya itu sama dengan si join PDF-nya, maka dapat kita simpulkan bahwa X dan Y-nya itu saling bebas. Gimana teman-teman? Ya udah titik nih. Udah terjawab berarti pertanyaan yang soal nomor 1. Udah ketemu titik, berarti udah habis dong. Iya, udah. Untuk saat ini tapi. Jadi kalau misalnya udah nggak tahu mau jawab apa, kasih titik. Ya. Berarti udah jelas sekali ya penjelasan dari Kak Dava. Ada yang mau ditanya? Ya ampun, cuman Y. Oh my god. Suka ya, Iya, udah JM. Y, apa sih mau kalian? Waduh. Oke, karena kira-kira udah jelas, bisa dilanjut ke contoh soal nomor 2 nih. Oke, lanjut aja ya. Lanjut ke soal nomor 2. Tetap semangat, guys. Dikit lagi kok. Di soal nomor 2, ini berbunyi. Misalkan join PDF atau fxy dari random variabel X dan Y itu didefinisikan dengan fxy sama dengan 1/8. Di mana intervalnya, ada interval gabungan nih. X berada di antara 1 sampai Y, Y-nya itu berada di antara X sampai 5. Nah, bacanya seperti itu. Dan 0 untuk lainnya. Nah, kita sekarang berbeda seperti sebelumnya. Sebelumnya kan kita diminta untuk membuktikan apakah variabel X dan Y itu independen atau enggak. Tapi kalau di yang contoh soal kedua ini, sama seperti di materi kedua yang udah disampaikan sama Ulia, kita diminta menentukan conditional PDF dari Y given X sama dengan X kecil. Nah, gimana teman-teman? Ini sederhananya ini sebenarnya tinggal memasukkan ke rumus yang udah dijelasin sama Ulia kalau conditional PDF itu tadi. Gimana yuk? Yuk dicoba yuk. Kalau aku jujur nih ya, aku tuh ya kalau masukin rumus bisa lah ya, masukin doang. Tapi susah banget ngenuin batasnya. Ini kan dari Y kurang dari 5, X kurang dari Y, kurang dari 1 kan. Kayak nyambung gitu loh. Kalau yang soal nomor 1 tadi masih sendiri ya, X-nya di antara. Wah, ada yang jawab lagi nih. Yang jawab, kayaknya ini yang tadi bilang JM gak sih? Ini katanya 5 min X. Nah, karena udah ada yang jawab, kita next aja kali ya. Biar kita cek lagi nih. Jawabannya benar nggak 5 min X. Next, ya. 5 min X ya jawabannya tadi ya. Ternyata kurang tepat sedikit. Nggak apa-apa. Dengan si tadi pembuktian independensi. Nah, kalau di conditional PDF ketika dia ditanya conditional PDF dari Y given X itu rumusnya seperti ini teman-teman. Yang ini. Anggap saja ini persegi panjang. Nah, di mana conditional F dari Y given X itu dirumuskan dengan join PDF
dari X dan Y dibagi dengan marginal PDF dari X. Yang perlu kita perhatikan itu di sini adalah given-nya. Ketika dia given X, maka yang menjadi penyebutnya itu marginal PDF terhadap X. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah kondisional PDF dari X given Y, berarti tinggal diubah sih penyebutnya aja gitu. Penyebutnya berarti marginal PDF dari Y kayak gitu. Nah, karena kita udah punya rumus ini, kita lihat si fx ya atau join PDF-nya kan kita udah punya di soal, udah dikasih. Berarti yang kita belum punya ini si marginal PDF dari X-nya. Berarti sebelum kita menjawab soalnya, kita harus cari dulu marginal PDF dari X-nya. Sama seperti sebelumnya, cara untuk mencari marginal PDF dari X, ini atau di sini dituliskan dengan fx dari X gitu, itu sama dengan integral dari join PDF-nya diintegralkan terhadap lawannya. Karena dia dari X, berarti lawannya adalah Y. Berarti dari Y di sini. Di mana batasnya juga sama, bersesuaian dengan si do-nya ini kita pakai. Karena dia pakai do Y, jadi kita pakai batas Y. Nah, batas Y itu apa gitu kan? Karena di sini menyambung-nyambung gitu. Nah, kita cukup melihat si variabel Y-nya doang. Y-nya itu ada di antara apa dan apa gitu. Karena di sini Y-nya berada di antara X dan 5, berarti batas bawahnya nanti kita pakai X, batas atasnya kita pakai 5. Seperti di sini. Karena ini fungsinya juga 1/8, itu kan cukup sederhana untuk diintegralkan. Didapatkan hasil integralnya itu 1/8Y dengan batas atas 5, batas bawah X. Terus disubstitusi aja deh si Y-nya. Jadi dapat si marginal PDF dari X-nya itu adalah 5 min X/8. Karena yang ditanya itu conditional PDF-nya belum selesai sampai sini. Gitu. Jadi berikutnya kita mencari conditional PDF-nya itu dengan mensubstitusikan semua yang udah kita punya tadi ke dalam rumusnya. Berarti fxy atau join PDF-nya itu tadi kan di sini kan di soal diketahui 1/8, kita substitusikan. Terus si marginal PDF dari X-nya itu udah dapat 5 min X/8 juga kita substitusikan di sini. Nah, tinggal kita bagi deh. 1/8 dibagi dengan 5 min X/8 itu hasil akhirnya, atau si conditional PDF dari Y given X-nya itu adalah 1/5 min X. Gimana teman-teman? Ini nggak ada titik, tapi udah selesai yang soal nomor 2. Ini aku tambahin titik deh. Gimana nih teman-teman? Udah jelas atau gimana? Ini kayaknya kurang lebih sama yang nomor 1 ya, Dav? Ya nggak sih? Iya, intinya kita bermain-main sama marginal sepertinya. Cuman dia Iya. ya, bedanya si kondisional itu ada rumus Udah sendiri sip gitu. aja nih. Kayaknya udah biasa banget ya nemu marginal. Waduh, Angel udah tepar ya, Angel? Dikit lagi, Jel. Semangat, Jel. Semangat, Dikit Angel. lagi. Demi cuan nih, Angel. Angel pernah cuan nggak? Kayaknya nggak pernah deh. Aku tahu Angel nggak pernah cuan. Waduh, udah berkukus-kukus aja nih kepalanya. Bisa dong, lanjut kali ya. Terhalang tahsin, waduh. Harusnya tuh Angel ini dia setiap minggu panen cuan, cuma karena dia tahsin gitu kan. Jadi jadi dikasih ke yang lain ya, Angel ya. Yang Angel. Bayar ya, Angel, aku ngomong gitu. Alasan Angel mah. Oke, lanjut dong. Kayaknya udah pada nggak sabar gitu. Oh iya, nggak Nemu sabar. yang soal lebih menantang. Ya udah, next aja kalau gitu. Oke, lanjut ke soal ketiga, teman-teman. Nah, di soal ketiga, ini ternyata masih berhubungan sama soal nomor 2. Berdasarkan soal sebelumnya, ini mas soal yang sama ya, misalkan join PDF dari random variabel X dan Y itu didefinisikan dengan 1/8, di mana batas intervalnya itu 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 5, dan 0 untuk X. Untuk yang lainnya, tentukan apakah X dan Y independen. Nah, ini sebenarnya sama persis dengan soal nomor 1. Kita disuruh
membuktikan independensinya, apakah dia X dan Y-nya itu independen ataupun tidak. Nah, kalau yang tadi kan nggak ada tanya tuh soal nomor 1, berarti kan udah jelas banget kan? Bisa nih coba dikerjain. Oh, udah ada yang jawab. Kelihatan nggak independen satu selang tuh. Gimana ya maksudnya? Oh ya, pokoknya jawabannya nggak independen. Nah, buat teman-teman yang masih ngerjain, dilanjutin aja. Kita langsung ke pembahasan Angel. Oh, udah ada yang jawab. Kok Angel sih aku bilang ya? Lapar guys. Semirip itu kah kami? Bukan tadi tuh gara-gara ngomongin Angel ke bawah-bawah. Fokus. Udah nggak fokus. Tutor aja udah nggak fokus kali ya. Apalagi yang lain-lain nih. X dan Y saling mempengaruhi, nggak bebas maybe. Oke. Ini jawaban tanpa hitungannya berarti ya teman kita 1, 2, 3, 2. Tidak tahu namanya siapa. Nah, di sini kita kasih dua cara. Dua cara gimana untuk menentukan independensi dari soal nomor 3 ini. Di mana soal cara pertama itu sama persis dengan cara yang kita gunakan di soal pertama. Pertama, kita cari dulu marginal PDF dari Y-nya atau FYY-nya di sini. Sama seperti sebelumnya, ditegaskan kembali untuk mencari marginal PDF dari Y, karena dia bilang dari Y di sini, maka kita integralkan terhadap do X lawannya. Dan menggunakan interval si X. Ya, yaitu di antara 1 sampai Y. Terus diintegralkannya biasa, terus disubstitusi, ternyata didapatkan marginal PDF dari Y-nya itu dapat dirumuskan dengan Y-1/8. Setelah dapat marginal PDF dari Y, kita lanjut cari ke marginal PDF dari X. Nah, karena dia di sini marginal PDF dari X, maka pengintegralannya itu terhadap lawan dari X, temannya X gitu, Y. Dan si batasnya yang kita gunakan untuk batas integralnya itu adalah interval dari si Y, yaitu di antara X dan 5. Terus diintegralkan seperti biasa, disubstitusikan batas-batas integralnya, didapatkanlah marginal PDF dari X itu dirumuskan dengan 5 min X/8. Nah, udah dapat nih si marginal PDF dari Y dan X-nya. Terus, seperti sebelumnya kita kaliin. Ternyata teman-teman, ketika kita kaliin, hasilnya itu nanti tidak akan sama dengan si join PDF-nya. Join PDF-nya kan 1/8 ini kan, join PDF-nya. Nah, ternyata hasil kali dari marginal PDF-nya itu nggak sama. Sehingga karena dia nggak sama, itu dapat kita simpulkan bahwa peubah acak X dan Y-nya di sini tidak independen. Ya benar ya jawabannya tadi, tidak independen. Nah, untuk selain cara satu ini, ada cara lainnya nih yang bisa kita pakai, yaitu menggunakan teorema yang udah dijelaskan sama kuliah sebelumnya. Kita langsung ke cara yang kedua. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom chat ya teman-teman. Diinterupsi juga nggak apa-apa. Ya, langsung tanyain aja guys. Jangan malu. Ya nggak sih, Dah? Iya, nggak boleh malu-malu. Nah, Oke, terus lanjut. Nah, terus di yang cara yang kedua ini, kita menggunakan salah satu teorema yang dijelaskan sama Ulia, yaitu teorema seperti ini. Astagfirullah. Teoremanya adalah si kondisional PDF dari Y given X itu akan sama dengan si marginal PDF dari Y. Itu ketika dia independen. Jadi kita tinggal ngecek si dua ini aja nih, marginal PDF dari Y given X sama marginal kondisional tadi, marginal PDF dari Y-nya. Apakah dia sama atau enggak? Kalau dia sama berarti peubah acak X dan Y-nya independen. Tapi kalau misalnya, bentar.
FY-nya 1. Tadi batas. Ini yang slide sebelumnya. Coba cek slide sebelumnya deh. Oh lihat. Ya juga ya. Coba mundur lagi, Ol. Ke soal. Soal nomor 3. Oh iya benar. Ada ini. Kesalahan kayaknya, C. Itu benar nih, ada temen yang tunggu ini siapa ya? Berlin Tumi. Yang nggak tahu lah itu pokoknya yang dikirim sama teman kita. Ya nggak sih, C? Tipe ya? Iya, di pembahasan ya. Ini kan dari Iya. 0. Iya, 0. Tapi di pembahasannya 1. Next, Ul. Bukan, cara 1 tadi. Cara 1. Oke. Itu Ini berarti nih maksudnya. ya marginal Y-nya ya. Karena gini teman-teman, karena dia batasnya tadi, tunggu aku lupa juga, 0xy kurang dari 5. Karena batas dari yang diketahui, pennya udah belum? Udah. Oh ya. Nah, karena batas yang diketahui itu 0 kurang dari x, 0 kurang dari x kurang dari y kurang dari 5, ternyata di jawaban kita di sini ada kesalahan nih. Karena di sini kita pakai batasnya 1. Seharusnya berarti di sini 0 sampai y. Itu integralnya. Jadi batas bawahnya seharusnya di sini 0, terus y kurang 0 kan y, berarti ini nggak ada. Seharusnya y per 8. Untuk marginal PDF dari y. Kalau marginal PDF dari x seharusnya di antara x dan 5 berarti nggak ada masalah ya. Berarti hasilnya ini udah oke. Berarti ini cuma Y. Hasil kalinya. Dah. Kesalahannya itu aja. Tapi ini ya, jawaban yang tadi kalau dia tidak independen itu udah benar. Nanti kita minta maaf. Ada nanti sebelum dikirim nanti mungkin bakalan diperbaiki lagi. Terima kasih buat teman yang udah ngoreksi. Oke. Lanjut berarti ke cara kedua aja ya kali ya. Tadi cara kedua udah selesai belum? Belum selesai aku jelasin. Nah, lanjut ke sini lagi. Tadi makasih ya yang udah ngoreksi. Nah, terus di cara yang kedua ini, karena kita kan tinggal ngecek nih si conditional PDF dari Y given X-nya itu apakah dia sama dengan marginal PDF dari Y-nya. Karena kan kita udah punya si marginal PDF dari Y, jadi kita tinggal substitusiin aja gitu kan. Si marginal PDF dari Y-nya itu adalah 1/5 min X. Perhitungannya ada di yang slide sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa maksudnya kita lihat bahwa si marginal PDF dari Y-nya itu apakah mungkin yaitu akan sama dengan 1/5 min X. Nah, teman-teman ketika kita menghitung marginal PDF dari Y, itu kan otomatis kita integralkan fungsi join PDF-nya itu terhadap X. Jadi kalau kita mau menghitung F Y marginal PDF dari Y, itu kan kita menghitungnya dengan integral. Batas yang kita pakai itu kan batas X. Batas X tadi, batas X-nya itu di antara
0 sampai Y. 0 sampai Y. Nah, dari fxy-nya itu adalah, ya pokoknya fxy lah ya. fxy, fx, fy. Nah, karena dia marginal PDF dari Y, maka kita integralkan terhadap do marginal PDF dari Y, maka kita integralkan terhadap X. Ya, benar. Kita integralkan terhadap X. Nah, kalau misalnya ini kita fungsinya ini kita jalankan gitu, si persamaan ini kita jalankan, itu tidak mungkin akan ada X di sini. Kita nggak akan menemukan hasil yang mengandung X gitu. Jadi fungsi marginal PDF dari Y itu tidak akan mengandung X. Sedangkan yang kita dapatkan, si kondisionalnya itu mengandung X. Jadi otomatis kita nggak akan menemukan marginal PDF yang bersesuaian dengan si kondisionalnya. Karena hal itu nggak bisa kita temukan, otomatis dia tidak memenuhi salah satu sifat independen yang ini. Karena dia tidak memenuhi sifat independennya, maka sama seperti di cara satu tadi, dapat kita simpulkan bahwa peubah acak X dan Y-nya itu tidak independen. Gimana teman-teman? Untuk cara 1 maupun cara 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau udah cukup jelas aja nih penjelasan dari Dava? Gimana nih? Kalau misalnya berasa kecepatan atau gimana bisa langsung bilang aja ya guys. Ya, langsung di chat aja. Gimana? Aman nggak? Kalau aman, bilang aman gitu, biar kita lanjut. Gimana nih? Yuk. Atau kayaknya udah pada sebenarnya mereka tuh excited buat, waduh gas, kayaknya excited buat ini sih. Apa sih Buat Dav yang cuan-cuan? cuan-cuan. Iya nih. Ya dah, digasin Ya aja udah, kali next ya. aja berarti. Next kemana? Contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal 4 ini, dari suatu bungkus buah-buahan berisi 3 jeruk, 2 mangga, dan 3 pisang, di mana dipilih 4 secara acak tanpa pengembalian. Bila X menyatakan banyaknya jeruk dan Y menyatakan banyaknya mangga yang terpilih dalam sampel, carilah peluang kondisional dari Y sama dengan 1, given X sama dengan 0. Ini udah mulai agak berbeda nih sama soal 1 sampai 3 kita tadi. Bentuk soalnya udah berbeda. Tapi masih sama-sama mencari kondisional PDF. Tapi di sini ada nilainya. Jadi seharusnya hasil akhirnya juga bernilai. Iya nih, kalau sudah ada angkanya harusnya udah jadi pecahan ya? Iya, udah jadi pecahan. Bukan cuman X, kan kalau tadi marginalnya tuh masih ada variabelnya. Ya, masih berupa fungsi. Masih Sekarang berupa udah fungsi. ada Yang nilai. ini karena sudah ada nilainya, harusnya udah jadi berupa angka dong. Ya, gimana teman-teman? Coba dulu deh, coba sendiri dulu. Kita tungguin aja dulu kali ya, Dav ya. Oke, boleh. Udah ada. Tunggu. Ini orangnya sama, gercep Iya, banget tadi loh, iya. Dav.
Masih orang yang sama, udah dijawab nih, 2/5 katanya. Langsung kita cek aja kalau gitu jawabannya. Next soal ya. Oke, 2/5 ternyata. Benar ya berarti jawabannya. Sebelumnya, katanya di KSM minggu lalu, kan ya, katanya udah ada bentuk soal yang seperti ini untuk menentukan join PDF-nya. Nah, join PDF-nya itu didapatkan dengan, itu kan tadi kan X itu, sebentar. X itu kan didefinisikan sebagai, sorry guys, sorry. X itu didefinisikan sebagai banyaknya jeruk. Ya, sedangkan Y itu didefinisikan sebagai mangga. Nah, karena jeruk yang tersedia itu tadi ada 3 jeruk, diambil jeruk sebanyak X gitu. Jadi di sini kita bisa menuliskannya sebagai kombinasi 3 kombinasi X. Nah, terus setelah kita lihat si jeruk, kita bisa lihat lagi yang buah berikutnya. Di sini ada mangga. Mangga itu banyaknya mangga yang terpilih itu didefinisikan sebagai peubah acak Y, di mana total mangga yang kita punya itu ada 2 mangga. Jadi banyaknya mangga yang terambil itu dapat kita tuliskan sebagai 2 kombinasi Y. Nah, selain si jeruk dan mangga, kita punya buah satu lagi, yaitu buah pisang. Di mana pisang yang kita punya itu ada 3. Jadi 3 kombinasi, sisanya itu tadi karena kita mau ngambil 4 buah, ya berarti karena udah terambil jeruk sebanyak X dan terambil mangga sebanyak Y, maka kemungkinan terambilnya pisang itu adalah sebanyak 4 min X min Y. Jadi dituliskan sebagai 3 kombinasi 4 min X min Y. Dibagi dengan ini si peluang semestanya gitu. Karena kita totalnya punya 8 buah, terus diambil 4 buah, jadi kita tuliskan di sini 8 kombinasi 4 sebagai penyebutnya. Ini untuk menentukan join PDF-nya. Berikutnya, karena yang ditanya itu adalah kondisional PDF dari X given Y. Nah, kayak tadi nih, karena kita given Y, berarti yang jadi penyebut di rumusnya itu adalah si marginal PDF dari X. Di mana marginal PDF dari X-nya itu sama seperti sebelumnya untuk menentukannya, hanya fokusnya kita itu adalah kepada si peubah acak X atau peubah acak yang mendefinisikan banyaknya jeruk. Jadi ini tetap sama, dari 3 jeruk diambil X, ini untuk yang pertama, dikalikan dengan, karena ada mangga dan pisangnya itu boleh kita gabungin. Karena kan fokus kita ke si jeruk itu kan, jadi mangga dan pisang yang kita gabungin, karena ada 2 mangga 3 pisang, berarti totalnya ada 5 buah nih. 5 buah selain jeruk, itu nanti kita ambil sebanyak 4 min X. Ya kan, sebanyak sisanya gitu, sisanya dari 4 buah yang akan kita ambil. Di bawahnya tetap sama, di sini ada 8 kombinasi 4. Nah, berikutnya, kita bisa langsung menentukan si kondisional PDF dari Y given X atau FY dari X-nya ini. Di mana rumusnya, karena dia given-nya itu given X, jadi yang kita gunakan di bawah jadi penyebutnya itu juga marginal si PDF dari X-nya. Kan? Jadi kita yang atas sama yang bawah, karena di sini ada 3 kombinasi X, di sini ada 3 kombinasi X, berarti bisa dicoret, terus 8 kombinasi 4, 8 kombinasi 4, berarti yang tersisa itu adalah 2 kombinasi. Kalikan dengan 3 kombinasi 4 min X min Y, dibagi dengan yang ini tadi, 5 kombinasi 4 min X. Kita udah dapat sekarang fungsi untuk yang conditional PDF-nya.
Y given X. Karena di soal itu ada nilainya, Y yang kita punya, Y-nya diganti 1, X-nya diganti 0. Jadi di sini ada 2 kombinasi 1 dikalikan dengan 3 kombinasi 4 dikurang 0 dikurang 1 dibagi dengan 5 kombinasi 4 dikurang 0. Atau 2 kombinasi 1 itu 2, 3 kombinasi 3, ini hasil pengurangannya itu 1, 5 kombinasi 4 itu 5, atau hasil kalinya nanti itu hasil akhirnya peluang kondisional X sama dengan 0, given Y sama dengan 1, itu adalah 2/5. Benar nih jawaban yang tadi, 1D3, 2. Aku izin nambahin ya, kalau kalian udah sering lihat ini pasti ngerasa nih kayaknya ini nih nggak asing gitu loh, pakai kombinasi-kombinasi. Ini extended dari Hipergeometrik. Gimana teman-teman? udah jelas. Kayaknya ini sisa satu nomor lagi kok contoh soalnya. Habis ini kita masih semangat kan ya? Kayaknya tapi aku lihat partisipannya sih masih sama lah. Masih menunggu cuan kayaknya nih, C. Iya Menunggu nih cuan, guys. masih sabar. Sabar menunggu ya cuan. Bun. Digasin aja nggak sih, Dav? Kasihan lama-lama nunggu. Lanjut aja berarti. Langsung berkurang loh. Parah banget. Next. Oke, contoh soal yang terakhir. Jika diketahui, join PDF itu didefinisikan dengan 4 dikalikan dengan X min XY dengan interval X-nya itu berada di antara 0 sampai 1 dan interval Y-nya itu berada di antara 0 sampai 1 juga dan 0 untuk yang lainnya, tentukan apakah X dan Y bersifat independen. Berarti ini udah soal ketiga ya teman-teman untuk independensi PDF-nya itu udah soal ketiga dengan bentuk soal yang sama. Dan cara menjawab yang sama juga. Gimana dicoba dulu ya guys. Sebenarnya jawabannya ini bersifat independen atau enggak? Udah selesai kan? Nggak perlu ribet-ribet, tinggal jawab independen atau enggak independen, udah. Ditungguin ya teman-teman. Sesabar nunggu cuan untuk hari ini. Dari jawab nih, independen. Masih the same person. Masih orangnya sama. Independen katanya. Oke, Keren kalau gitu. banget ya. Iya, keren ini. Nah, Dit juga udah dapat independen. Kalau gitu, langsung aja ke pembahasannya. Oke. Gimana? Sama ya, sama seperti di soal nomor 1 dan 3. Itu kalau kita mau menentukan independensi dua peubah acak, itu kita harus membuktikan bahwa join PDF-nya, fxy-nya di sini, itu harus sama dengan perkalian dari masing-masing marginal PDF-nya. Di sini dituliskan F1X dengan F2Y. Kalau sebelumnya kita pakai Fx besar X dengan Fy besar Y gitu. Sama aja ya, itu cuma masalah notasi. Nah, untuk marginal yang pertama,
yaitu marginal PDF dari X. Itu kita bisa pakai integral dari 0 sampai 1. Ini 4 kali X min XY-nya ini itu merupakan si join PDF-nya. Terus karena dia marginal PDF terhadap X, seperti sebelumnya, kita integralkannya terhadap Y. Nah, ternyata hasil integralnya itu adalah 2X. Jadi itu marginal PDF dari X itu adalah 2X. Berikutnya, kita cari marginal PDF dari Y. Nah, untuk marginal PDF dari Y itu sama ya teman-teman, karena batas intervalnya itu sama-sama dari 0 sampai 1, berarti sama, cuma bedanya dia diintegralkan itu terhadap X. Di mana hasilnya marginal PDF dari Y itu kita dapatkan 2 min 2Y. Oke, sampai di sini. Berikutnya, ke slide berikutnya, itu kita kaliin kedua marginal PDF yang udah kita dapat ini. Next, all. Nah, setelah kita dapat tadi nih marginal PDF untuk X dan Y-nya, kita kalikan. Ternyata setelah kita kalikan, hasil kalinya ini yang yang di sebelah kanan ini, di ruas kanan, itu adalah hasil kali marginal PDF-nya itu sama dengan join PDF-nya. Karena dia sama, sesuai dengan si definisi join PDF itu sendiri, dapat kita simpulkan bahwa peubah acak X dan Y-nya itu bersifat independen. Gitu. Ini titik. Selesai. Selesai nih pembahasan contoh soalnya. Gimana teman-teman sampai sini? Dari awal materi sampai ke contoh soal kelima ini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Gimana? Ini udah soal terakhir dari pembahasan contoh soal nih. Ya, udah diduga aja ya, nanti habis ini bakalan apa. Tapi selesaikan dulu nih, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Jelas aja nih, atau jangan-jangan kalian ini sebenarnya masih easy peasy ya jawabin soalnya? Kayaknya masih easy sih. Soalnya itu terus nih kayaknya C dari tadi 1 sampai 5. Kayak mereka udah pada boring. Kapan sih cuan? Iya Kapan sih sih. cuan? Gitu. Iya, kok lama banget cuan gitu kan. Itu di pikirannya tuh kayak cuman, lama banget cuan, lama banget cuan. Waduh, bingung mau nanya apa, soalnya pertemuan 10 aja belum. My God, my God. I feel you kalau lagi start mat. Kayak ketika dosennya nanya, ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Terus pada diem, bukan karena paham. Ya karena emang nggak ngerti sama sekali. Alhamdulillah baik kok, Ul. Apa kabar sudah tiga-tiga? Alhamdulillah baik. Lanjut aja kali ya, Dev. Kayaknya udah nggak ada yang mau nanya nih. Ya udah, lanjut aja kalau gitu. Lanjut ke apa nih? Udah. Sesi tanya jawab udah ul. Gak ada yang mau nanya katanya. Mau langsung cuan katanya ul. Jadi langsung aja berarti ya ke soal bonus kita. Seperti biasa, soal bonus kali ini ada hadiahnya ya teman-teman. Terus ada 3 soal. Mungkin langsung dimulai aja ya. Kita siap-siap dulu mungkin. Soalnya mungkin kurang lebih sama kayak contoh-contoh soal tadi. Semangat. Semangat guys. Udah bisa dibuka kah kira-kira? Siap nggak nih? Siap nggak nih? Siapa sih yang nggak siap buat cuan? Ya kan? Ketik, Kayak cuan ya kan? ketik 1 kalau siap. Nggak ada yang ngetik nih. Nggak siap dong. Atau pada nggak mau cuan nih sebenarnya? Udah buat tutor aja cuannya. Ya nggak sih, Dav? Waduh. Iya dong. Aku juga pengen Kalau itu dong. aku semangat lagi itu jadinya tuh dengar begitu. Kita lanjut aja kali ya, Ul. Boleh. Kita lanjut ke soal bonus yang pertama.
Jadi, soal bonus yang pertama itu soalnya, misalkan X dan Y mempunyai join PDF, F, X, Y sama dengan 1/56, 2Y tambah 1, di mana X1 sampai dengan 5, dan 0 untuk X dan Y lainnya. Apakah X dan Y ini independen? Sertakan alasannya. Kalaupun dia pun tidak independen, sertakan juga alasannya. Selamat mengerjakan. Katanya biar bisa jajan sama Ayang. Kayak Angel tadi kali ya, di GoFoodin sama Ayang. Cukup nggak ya buat jajan di Starbucks? Starbucks. Kayaknya ini soalnya kurang lebih sama soal-soal tadi nggak sih? Kayak cuma nanya apakah itu independen atau enggak. Cuman yang bedainnya alasannya aja kali ya. Cara buat nyari alasannya. Tuh, ini udah ada yang jawab nih. Dit, boleh raise hand dong, jelasin secara langsung. Iya dong, raise hand dulu, terus nanti bilang Ramaniar aja ketar-ketir. jawabannya. Tuh, boleh raise hand Raise ya hand ya, Kak. teman-teman yang mau Jangan jawab. lupa raise hand. Kalau jawab di chat nggak di notice ya, Ceh. Betul, Nah. waduh, Dit langsung raise hand. Oke, jawab Boleh. Independen ya. independen. Gimana nih buat tutor, dikonfirmasi dulu, benar apa salah? Itu nanti fx-nya itu tadi berapa ya? Fx-nya dapat 1/2, FY-nya dapat 1/28 kali 2Y tambah 1. Jadi kalau dikaliin keduanya dapat 1/56 kali 2Y plus 1. Oke, udah bener banget sih. Udah bener banget, Dit. Dit, selamat ya, Dit. Udah bener banget nih, Ceh. Kita udah langsung menemukan si penerima cuan pertama. Waduh. Bisa nih, Oke. buat tutor jelasin dulu nih. Seperti yang udah dijawab ya sama Dit tadi, itu katanya dapatnya marginal PDF dari X-nya 1/2, marginal PDF dari Y-nya itu 1/28 dikalikan 2Y plus 1. Udah belum, Ul? Oke. Nah, jadi balik lagi, untuk pertama kan kita cari nih marginal PDF dari X-nya, tuh kan. Berarti karena dia marginal PDF dari X, maka batas yang kita pakai itu adalah batas Y, yaitu yang ini nih, di antara 1 sampai 5, berarti batas bawahnya 1, batas bawahnya 5. Terus untuk yang fungsi yang kita integralkan itu kita pakai si join PDF-nya. fxy 1/56 dikali 2y plus 1. Terus integralnya itu karena dia tadi marginal PDF dari X, otomatis dia diintegralkan terhadap Y. Di mana hasil akhirnya kita dapatkan itu adalah 1/2. Nah, karena dia marginal PDF dari X ini, lebih baik nanti kalau kalian teman-teman jawab gitu ya di soal itu disertakan juga di intervalnya teman-teman. Jadi karena dia marginal berikutnya setelah dapat ngisiin marginal PDF dari X, kita cari marginal PDF dari Y. Karena dia marginal PDF dari Y di situ, berarti kita integralkan terhadap X, kemudian batas yang kita pakai juga batas interval dari variabel X, yaitu di antara 0 sampai 2 di sini. Batas bawah 0, batas atas 2, masuk fungsi yang diintegralkan itu join PDF-nya, diintegralkan terhadap X. Didapatkanlah hasil akhirnya, marginal PDF dari Y adalah 1/28 dikalikan dengan 2Y plus 1. Dengan interval Y-nya itu di antara 1 sampai 5. Berikutnya, ketika kita udah punya marginal PDF dari X, kita udah punya marginal PDF dari Y, kita kalikan keduanya. Kita cek apakah hasil kali keduanya itu akan sama dengan join PDF-nya. Ternyata setelah dikalikan sama, didapatkan
hasil kali keduanya itu 1/56 dikali 2Y plus 1, atau sama dengan si join PDF-nya, sehingga dapat kita simpulkan, karena dia sama, maka peubah acak X dan Y-nya itu merupakan random variabel yang independen. Sekali lagi selamat, Tit. Udah bener banget jawabannya. Gimana nih, Ol? Lanjut nggak sih soal kedua? Apa ini deh, teman-teman ada yang udah Masih jelas bingung cukup ya atau cukup udah jelas jelas nggak? nih? Oh iya, buat Dit nanti bisa chat aku ya buat konfir. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari Dava. Selamat, Dita. Dit ya? Siapa sih namanya Dita ya? Dit. Oke, Iya, kita Dita. lanjut. Oke, selamat Dita. Kita lanjut ke soal bonus yang kedua ya. Boleh dibaca dulu soalnya. Jadi soalnya itu adalah, misalkan X bagian dari mahasiswa dan Y bagian dari mahasiswi yang menyelesaikan ujian statistika matematika 1 dapat dinyatakan sebagai join PDF sama dengan F XY sama dengan 3XY untuk X di antara 0 sama dengan sampai dengan 1, di mana Y-nya itu antara 0 sampai dengan 2x kuadrat dan 0 untuk xy yang lainnya. Hitunglah berapa sih f, y given x-nya. Boleh dicari dulu teman-teman. Habis itu raise hand. Jawaban yang dianggap jawaban yang raise hand ya teman-teman. Udah ada yang raise hand ya, Ul. Imam Daifullah. Boleh on cam dulu kali ya. Bisa on cam nggak? On cam dong. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kaget. Mana namanya? Kayak nama asli banget liatnya. Aku spill dulu ya. Kalau Ya, salah maaf. Jadi jawabannya 1/2 dikali Y per X pangkat 4. 1/2 kali Y per X pangkat 4. Benar. Benar banget jawabannya, Bang Diki. Boleh tolong dijelasin dikit nggak? Dapatnya dari mana ya? Oke, itu kan FY dengan syarat X tertentu ya. Berarti Fx kali Y per Fx. Nah, Fx kan marginal PDF dari X. Ntar Fx-nya adalah integral 0 sampai 2x kuadrat dikali 3xy di Y. Ntar tuh dapatnya 6x pangkat 5. Jadinya 3xy per 6x pangkat 5 di 1/2 Y per X pangkat 4. Iya, benar banget. Udah benar banget nih. Makasih ya. Selamat atas hadiahnya, Imam. Langsung ini aja, kita bahas sedikit sambil mengulang pembahasan yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, untuk menghitung conditional PDF dari Y given X, atau di sini dituliskan seperti ini teman-teman, itu rumusnya tuh kayak gini. Karena dia given X, seperti yang telah dijelaskan, yang jadi penyebutnya itu adalah marginal PDF dari X. Karena dia menyesuaikan si given, yang given-nya itu siapa. Nah, jadi karena kita udah punya si join PDF-nya, kita tinggal cari marginal PDF dari X-nya. Marginal PDF dari X-nya itu bisa kita cari di sini, itu menggunakan interval selang Y, yaitu di antara 0 sampai 2x pangkat 2, kemudian kita integralkan join PDF-nya itu terhadap Y. Sehingga didapatkanlah hasil akhirnya dari marginal PDF dari X-nya itu adalah 6x pangkat 5. Terus tinggal kita masukin ke rumus yang kita punya tadi.
di mana join PDF-nya itu 3XY. Ini. Terus si marginal PDF dari X-nya 6X pangkat 5. Kita sederhanakan, pecahannya didapatkanlah conditional PDF dari Y, given X-nya itu adalah Y per 2X pangkat 4. Atau seperti yang dibilang tadi, 1/2Y per X pangkat 4. Gimana teman-teman? Udah benar ya. Iya, Oke, udah benar. berarti yang pertama D, yang kedua Imam Daifullah. Atau jangan-jangan nih para penerima cuan ini emang harus ada huruf D-nya kali ya? Oh, katanya tadi boleh lihat soalnya nggak itu? Buat Ulia Modern, bisa modern all. ini ya soalnya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Bisa dilanjut nih. Kali ini yang terakhir. Soal Ya, siap-siap ya terakhir. guys. Sip-sip, Semangat guys. Siap ya, guys. untuk cuan yang terakhir. Kalau yang udah jawab, boleh jawab lagi nggak, Ceh? Mereka boleh jawab kalau misalnya udah nggak ada yang jawab lagi. Paham nggak sih? Kayak misalnya sudah Iya, emang iya. last change aja gitu. Prioritaskan yang belum jawab ya, berarti. Oke. Yap, betul. Kita lanjut ke soal nomor 3 yang terakhir ya, teman-teman. Siap-siap? Jeng, 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 Soal jeng. panjang Waduh, nih. Berdasarkan panjang, Bu. soal sebelumnya nih, kan soal sebelumnya itu mengatakan, misalkan X bagian dari mahasiswa dan dia bagian dari mahasiswi yang menyatakan ujian-ujian statistika matematika 1 yang dapat dinyatakan sebagai join PDF, bla 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 bla, yang dimana tadi sudah didapat FY given X-nya ini segini. Nah, peluang bahwa kurang dari 1/5 mahasiswi yang menyelesaikan suatu ujian StatMat 1 bila diketahui setengah dari mahasiswa menyelesaikan ujian StatMat 1. Waduh, ini aku baca soalnya agak rumit sih. Semangat yang ngerjain. Semangat. Aku pengen jawab dan dapat cuan, tapi aku nggak bisa jawab. Gimana dong? Pengen cuannya aja sih sebenarnya. Coba kerja sama Imam sih kalau kayak gitu. Itu udah setiap hari dapat tau. Bukan setiap hari, setiap minggu dapat. Oke, udah. Resen dulu dong, jangan di-chat dong. Oke, lalu Ahmad Arya Nugraha mungkin boleh on cam dulu ya. On cam, on cam. Oke, Boleh Spill. sekalian di-spill jawabannya sama sekalian Spill. dijelaskan. Di-spill dulu deh. Kira-kira benar apa salah? Nanti konver dari tutor. Kalau benar, bisa langsung dijelasin. Mungkin jawabannya 8/50 mungkin. Tapi nggak tahu betul-betul, Mbak. Benar, benar, benar. Gimana tuh bisa dapat 8/50? Ya nih, jelasin dong. Jadinya kan nanti ditanya Y kurang dari 1/5 given X sama dengan setengah. Terus kita masukin dia nilai setengah itu ke F Y given X-nya, kemudian kita integralin dari 0 sampai 1/5 gitu. Integral dari 0 1/5 dari 8Y dy. Kemudian hasilnya nanti 8/50.
Oke, makasih penjelasannya. Udah benar banget ya, teman-teman. Jawabannya benar, penjelasannya benar. Langsung aja nih, kita ke pembahasan soal bonus nomor 3 ini. Nah, bentar. Pen ul. Pen. Udah belum? Oh, udah. Nah, di soal nomor 3 ini itu kan merupakan lanjutan dari soal yang nomor 2. Nah, tapi di soal nomor 3 ini kita dikasih nilai, teman-teman. Di mana kita disuruh menghitung peluang bahwa kurang dari 1/5 mahasiswi, di mana mahasiswi tadi itu kita merupakan peubah acak Y, jadi Y kurang dari 1/5 di sini. Terus given X-nya itu atau mahasiswanya itu diberikan sebesar 1/2. Jadi X-nya di sini 1/2. Kita disuruh menghitung nilai dari peluang kondisional PDF dari Y kurang dari 1/5 given X sama dengan 1/2. Nah, gimana caranya? Tinggal disubstitusi aja nilainya. Karena di sini kita udah punya fungsinya, fungsi PDF-nya, jadi kita karena yang diketahui itu kan X sama dengan 1/2. Pertama kita substitusi dulu si X sama dengan 1/2 ke fungsi yang kita dapat ini, fungsi PDF-nya. Nah, di mana Y per 2 dikalikan dengan 1/2 pangkat 4. Itu. Di mana 1/2 pangkat 4 itu ketika dikali 2 ini nanti hasil akhir fungsinya itu ini, 8Y. Nah, terus karena berikutnya kan kita disuruh mencari peluang Y kurang dari 1/5. Jadi kita pakai integral, yaitu integral dari 0 sampai 1/5. 0 itu dapat dari mana? 0 itu batas bawah atau batas interval yang si variabel Y-nya. 0 di antara 0 sampai berapa gitu tadi kan. Jadi dia dari 0 sampai 1/5 untuk menghitung peluang Y kurang dari 1/5-nya dengan fungsi 8Y diintegralkan terhadap dou Y di sini, didapatkanlah hasil akhirnya itu adalah 4/25 atau tadi 8/50. Jadi peluang Y kurang dari 1/5 given X sama dengan 1/2 itu sama dengan 4/25 atau bisa juga 8/50. Benar banget tadi, teman kita lalu. Selamat. Udah habis. Udah habis Ulia, gimana nih? Waduh, habis, udah habis. Udah habis ya? Gimana? Kayaknya Coba kurang kasih soal bonusnya. Atau kebalik ya, harusnya contoh soal 3, soal bonusnya 5 gitu. Boleh. Aduh, tepar Bun yang bikin soal Bun. Yang ngeluarin uang juga. Ya sih, nggak salah. Oke, semoga harimu Kamis terus. Kenapa Kamis? Karena minggu depan Kamis libur. Gimana? Penutupan dulu dong dari Victor. Mau kamu dulu apa aku dulu dah? Kamu aja yang mewakili, Ul. Kamu aja deh, nggak apa-apa kok. Ya udah aku ya. Jadi sekianlah pemberian materi dari kami kurang lebih mengenai StatMat pertemuan 11. Mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung atau ada pengertian atau penjelasan yang masih kurang dipahami. Mungkin selanjutnya nanti kalau masih ada yang belum ngerti bisa bisa ditanyakan. Kemana Ceh kalau mau nanya? Ke Connect the Dots dong. Di Discord, betul guys. banget teman-teman. Dan juga terima kasih atas waktunya sudah sudah memperhatikan kami kurang lebih selama 2 jam kurang lebih. Terima kasih antusiasnya teman-teman semua. Ya mungkin itu dari aku Ceh. Oke, makasih buat tutor. Aku udah ada ngirim link absen ya. Jangan lupa absen buat absensi akhir. Bisa stop share dulu. Oke, aku izin share screen ya. Oke, di sini aku langsung aja kali ya.
Aku perwakilan dari divisi akademik mengucapkan terima kasih kepada tutor dari kelas 1 D33, kepada Modesti Ulia Mora. Sertifikatnya mohon diterimakan. Iya, terima kasih banyak ya. Makasih kembali. Oke, selanjutnya aku Anissa Rizky Ramadan dari perwakilan divisi akademik mengucapkan terima kasih kepada Dava Nabila Adilia sebagai tutor dari kelas 1 D33. Sertifikatnya mohon diterimakan. Sertifikatnya diterima ya. Terima kasih Cece. Makasih kembali, makasih juga buat teman-teman yang udah stay tune di sini. Makasih buat tutor yang udah bersedia mengajarkan kita di sini kali ya. Terima kasih udah join, jangan lupa join minggu depan lagi. Makasih ilmunya teman-teman semua. Minggu depan kayaknya yang jadi narator bukan narator ya, moderator bukan aku lagi. Biar kalian gak bosen deh sama aku, jadi ganti-ganti kali ya. Oke, kita tutup KSM kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.